lupa subscribe-nya gratis. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai pelajaran hari ini. But before, so let's open our lesson by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And we hope Allah will give us the blessing in order we can get a point of the explaining today. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman simak penjelasan berikut ini, di mana penjelasannya sangat sederhana menggunakan papan tulis. Tapi teman-teman, saya harap teman-teman tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar kursus bahasa Inggris secara online. Oke, langsung saja teman-teman, mari kita bahas apa itu article dalam bahasa Inggris. Oke, langsung saja teman-teman, kita ke pembahasan. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai article. Article ini merupakan kata sandang teman-teman, di mana article ini merupakan bagian dari kelas kata atau bagian dari part of speech yang ke-11 yang pernah kita bahas. Oke, jadi kita tinggal membahas 2 lagi kelas kata, baru kita lanjut ke pembahasan mengenai tenses. Alright teman-teman, seperti biasa saya sudah menuliskan teman-teman definisinya terlebih dahulu dalam bahasa Inggris, kemudian jenisnya, kemudian berikut penjelasannya one by one, satu persatu. Alright teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah belajar di channel ini, usahain kalau ada yang bertanya mengenai kelas kata, jangan dijawab menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa teman-teman, tetapi usahain jawab dalam bahasa Inggris. Alright, biar teman-teman lebih berkembang dibandingkan dengan teman-teman kalian yang lain. Oke teman-teman. Nah, kita langsung bahas saja apa sih itu article in English. Alright, so article are words that are used to limit the meaning of nouns. Once more, article are words that are used to limit the meaning of nouns. Oke, jadi di sini ada penyambungan kata the meaning of nouns, gitu ya. So article are words that are used to limit the meaning of nouns. Apa maksudnya teman-teman? Maksudnya adalah kata sandang atau article are words adalah kata-kata that are used yang digunakan to limit, untuk membatasi the meaning of nouns, makna atau maksud dari kata benda. Jadi di sini intinya di kata limit, yaitu pembatasan. Jadi untuk membatasi, apa yang dibatasi? Yang dibatasi itu baik itu jumlah ataupun maksud dari penghususan dari kata benda yang dituju, gitu ya teman-teman. Jadi artikel ini merupakan kata pembatas untuk kata benda, gitu ya. Pembatasnya artinya itu ada penghususan atau ada pembatasan jumlah. Untuk lebih jelasnya nanti bisa teman-teman lihat di contohnya. Nah, sekarang kita lanjut ke kinds of article. Jadi kita lanjutkan ke jenis-jenis dari kata sandang tersebut. Jadi kata sandang atau article itu dibedakan menjadi 2 teman-teman. Yang pertama adalah indefinite article, kemudian yang kedua definite article. Nah sekarang apa sih maksud dari indefinite article and definite article? Nah, kita bahas satu persatu dulu, mulai dari indefinite article. Jadi indefinite article, kalau teman-teman mendengar kata in di awal kalimat, ini definite kemudian ditambahkan in, ini berarti lawannya ya. Kalau in ini artinya tidak. Jadi kalau teman-teman tahu arti definite itu artinya tertentu atau jelas ya. Sedangkan kalau indefinite berarti lawan dari tertentu adalah tak tentu atau tak jelas. Jadi kata sandangnya itu tak tentu atau tak jelas, sedangkan kalau definite itu artinya kata sandangnya itu jelas dan tertentu dan khusus, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita bahas. So let's talk about the one by one of article. Jadi kita bahas satu persatu dari article itu sendiri. Kita mulai dari indefinite article. Kita mulai dari kata sandang tak tentu. Kata sandang tak tentu teman-teman
itu dibedakan menjadi dua. Jadi ada dua ya, ada dua anggota dari indefinite article. Mana dia yang dua teman-teman? Yaitu ini kita bacanya bukan e ya teman-teman, tapi e. Kemudian ini n gitu ya. Nah sekarang pada umumnya e dan n ini diartikan yang ada di bawah ini. Pada dasarnya atau pada umumnya atau general, the meaning of e and n adalah satu, sebuah, suatu, setiap, masing-masing, seorang, seekor, sebutir, dan lain-lain. Nah, jadi banyak sekali artinya teman-teman, tapi intinya atau poinnya adalah dia kata yang pertama yaitu satu. Jadi e dan n ini menunjukkan jumlahnya banyaknya adalah satu. Mengenai artinya is back to the nouns, itu kembali kepada jenis dari kata bendanya. Misalkan seorang, berarti kata bendanya ini terdapat pada orang, jadi jumlah orangnya itu adalah satu gitu ya. Kemudian seekor, berarti ini terdapat pada hewan, seekor. Kemudian sebutir, berarti ini biji-bijian. Jadi tapi intinya adalah banyak dari kata benda itu adalah satu. Nah kemudian pertanyaannya adalah kapan kita pakai e dan kapan kita pakai n. Itu pertanyaannya ya. Sebelum kita lanjut secara lebih mendetail kapan kita pakai e dan kapan kita pakai n, teman-teman, saya sudah buatkan beberapa contoh dari penggunaan e dan n dalam kata benda ya teman-teman. Ini ada a book, a pen, a teacher, a bag, a cat, a boy, a nice day, a week, a day. Ini merupakan contoh dari penggunaan e gitu ya. Kemudian yang n ada a navel, an exam, an umbrella, an SCTV, kemudian an FBI, an hours, an honest boy. Untuk mengenai arti, insya Allah teman-teman paham lah. Coba perhatikan contoh di sebelah kiri dan di sebelah kanan teman-teman. Di sebelah kiri ini semuanya menggunakan e dan di sebelah kanan itu menggunakan n. Kira-kira kapan kita gunakan e dan kapan kita gunakan n? Karena pada dasarnya banyak sekali yang mengatakan bahwa kita gunakan e pada kata yang diawali dengan huruf konsonan. Tapi tidak mesti demikian teman-teman, karena ternyata di sebelah kanan meskipun huruf konsonan tetapi dia menggunakan n. Jadi untuk lebih jelasnya mari simak penjelasan berikut ini, oke? Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kapan kita gunakan e dan kapan kita gunakan n. Kita mulai dari we use a. Kapan kita gunakan e? Kita gunakan e itu pada dua tempat teman-teman. Yang pertama adalah before a word's beginning with a consonant sound, yaitu apabila didahului atau sebelumnya adalah kata yang dimulai atau yang didahului with a consonant sound, dengan kata yang suaranya huruf konsonan. Oke, jadi maksudnya adalah apabila kata tersebut kedengaran hurufnya itu suara konsonan, maka gunakan artikel e gitu teman-teman ya. Kalau lebih jelasnya teman-teman lihat contoh yang ada di bawah ini, a book. Oke, jadi book kita gunakan e karena book itu diawali oleh huruf b. Oke, jadi b itu adalah consonant sound. Kemudian a cat, ini dibaca a cat. A cat itu didahului oleh huruf K kedengarannya. Jadi kalau K otomatis dia consonant sound. Oke, baik di tulisan maupun di suara dia consonant, maka kita gunakan artikel e. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke penggunaan e yang kedua. Kita gunakan e yang kedua itu untuk for things we can count. Untuk things, things ini artinya benda ya.
untuk benda we can count, yang bisa kita hitung, we can count. Jadi untuk benda yang bisa kita hitung, ada benda yang bisa dihitung dan ada benda yang tidak bisa kita hitung. Contoh yang tidak bisa kita hitung itu adalah jumlahnya tidak terbatas. Contohnya misalkan seperti pasir, nah itu tidak bisa kita hitung teman-teman. Kemudian ada juga uang itu bisa kita hitung tapi jumlahnya banyak karena dia selalu selalu dicetak dan ada di mana-mana, jadi tidak bisa kita hitung, dia tergolong tidak bisa dihitung teman-teman. Gula itu juga tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung itu yang jumlahnya terbatas. Contohnya seperti yang ini teman-teman. Tapi ada pengecualiannya teman-teman. Jadi untuk ini nomor 1 dan nomor 2 ini saling berkaitan satu sama lain teman-teman ya. Dia bisa dihitung dan suaranya juga harus consonant sound, tidak boleh berlawanan. Oke. Kalau kita lihat contohnya ada di a book. A book, buku ini adalah benda yang bisa kita hitung dan didahului oleh consonant sound, maka gunakan artikel a. Begitu ya teman-teman. Sama dengan contoh yang tadi a cat. Cat ini adalah can count, bisa kita hitung dan consonant sound, suaranya itu kedengaran konsonan, gitu ya teman-teman. Kemudian a bag, sebuah tas. Oke. A bag atau tas ini adalah benda yang bisa dihitung, kemudian suaranya juga konsonan, maka gunakan artikel a. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita gunakan a itu apabila dia consonant sound dan bendanya bisa dihitung. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke kapan kita gunakan an. Kita gunakan an teman-teman. We use an terdapat pada 3 tempat. Yang pertama adalah before a word beginning with vowel sound. Jadi ini lawan dari yang ya. Kalau yang tadi consonant sound, kalau yang ini vowel sound. Jadi apabila sebelumnya adalah kata yang dimulai atau yang didahului with vowel sound dengan suara vowel itu adalah huruf vokal. Oke. Nah, huruf vokal itu ada 5, teman-teman mungkin ketahui. Selain yang 5 ini maka dia konsonan. Huruf vokal itu adalah a, i, u, e, o di bahasa Indonesia ya. Oke, tapi kalau di bahasa Inggris mungkin teman-teman sudah tahu ejaannya, ini a, ini I, ini u, ini i, ini o gitu ya. Itu jadi ini adalah vowel sound teman-teman. Meskipun nanti teman-teman melihat tulisannya bukan vowel, bukan a, i, u, e, o atau bukan a, i, u, e, o, tetapi tulisannya adalah konsonan, tapi kita berfokus di soundnya teman-teman. Ingat di soundnya atau di suaranya. Untuk lebih jelasnya teman-teman lihat contoh yang ada di bawah ini. Ada an exam. Kalau yang ini sudah jelas ya, ini didahului oleh huruf vowel dan suaranya juga vowel. An exam, i kan, I, oke. Atau ini I, itu I, an exam. Kemudian yang ini, nah ini maksud saya an isctv. An isctv. Nah ini kan konsonan hurufnya, tapi suaranya itu vokal. An isctv. Jadi didahului oleh huruf yang ini, e ya, s, SCTV. Jadi didahului oleh huruf e kedengarannya, jadi dia masuk vowel sound. Anavi, f itu kan e sama f. Anavi, jadi itu tergolong vowel sound. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau dia tulisannya vowel, kemudian suaranya vowel, maka gunakan an. Kemudian hurufnya konsonan tapi kedengarannya vowel, maka gunakan an. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakannya. Jadi fokusnya adalah di soundnya atau di suaranya huruf awalnya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke penggunaan an yang kedua teman-teman. Kita gunakan article an apabila before a word beginning with a silent H. Once more,
kita gunakan an yang kedua pada before a word beginning with a silent H. Artinya adalah kita gunakan an sebelum katanya itu apabila katanya dimulai with a silent H, dengan huruf H yang silent. Silent itu artinya diam, atau bisa juga diartikan dengan tidak nampak atau tidak kedengaran di sini ya, atau tidak dibaca. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman lihat contoh yang ada di bawah ini. Apabila H huruf awalnya kata benda tersebut, maka itu tergolong dia silent H, hanya itu lemah, jadi nggak dibaca, begitu ya teman-teman. Jadi karena hanya itu lemah, silent, maka kita gunakan article an. Untuk lebih jelasnya, contohnya ada di bawah ini teman-teman. Yang pertama adalah an hour, yang artinya 1 jam. Oke, ini dibaca hour ya, seperti mirip kepunyaan an hour. Jadi 1 jam. An honest boy, seorang laki-laki yang jujur. Oke, ini dibaca honest yang artinya jujur. Boy, nah boy ini adalah kata benda, jadi honest boy, seorang laki-laki yang jujur. Kemudian an honor. An honor itu artinya adalah sebuah kehormatan atau kehormatan perempuan. Jadi yang paling berharga itu adalah, taulah teman-teman insyaallah ya, jadi itu kehormatan perempuan, an honor gitu. Jadi kita gunakan article an. Oke, kemudian yang terakhir sama dengan penggunaan dari article a, yaitu for things we can count, untuk benda yang bisa dihitung gitu ya. Tetapi untuk perbedaannya adalah itu kembali ke sama-sama yang number one. Oke, kalau dia a dihitung dan consonant sound, sedangkan kalau an yang bisa dihitung tapi vowel sound. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya. Untuk contohnya adalah an apple, artinya adalah sebuah apel. Nah, jadi kan dia huruf vokal, suaranya huruf vokal, kemudian bisa dihitung, maka gunakan artikel an. An egg, sebutir telur. Nah, jadi sebutir telur ini dia itu vowel sound and bisa dihitung gitu ya. An FBI, an FBI ini artinya seorang agen FBI atau seorang mata-mata FBI ya. Jadi dia ini bisa dihitung dan vowel sound. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Persamaannya adalah sama-sama bisa dihitung, tapi yang membedakannya adalah antara consonant sound dan vowel soundnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti insya Allah bisa dipahami kalau a itu consonant sound dan yang bisa dihitung, sedangkan kalau article an adalah yang bisa dihitung tetapi vowel sound. Dan satu lagi untuk an itu adalah silent H, untuk kata yang silent H, begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke bentuk artikel berikutnya, yaitu definite article. Nah, di mana definite article, kata definite itu artinya tertentu atau khusus atau jelas, maka nanti kata sandangnya lebih tertentu atau lebih khusus atau lebih jelas. Adapun bagiannya cuma satu teman-teman, yaitu kata the. Jadi teman-teman nanti kalau lihat kata the, maka kelas katanya itu adalah article. Article apa? Definite article. Seperti itu teman-teman ya. Tapi satu aja saya kasih tahu bahwa kata the tidak harus kita baca the, tapi juga kita bisa baca dengan kata the. Kenapa? Kalau kita baca dia the, setelahnya itu harus huruf konsonan, sedangkan kita baca di apabila setelahnya itu huruf vokal. Begitu ya teman-teman. Nanti mungkin kalau ada contoh kita bisa baca, nanti pembahasan mengenai cara baca itu insya Allah nanti kita lanjut ke pronunciation-nya ya teman-teman. Tapi sekarang kita ke grammar-nya dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke kapan kita gunakan kata the dalam kalimat gitu ya. We use the, one of the things we are talking about is. Nah, jadi kita gunakan the, artikel the atau definite article berupa the ketika benda yang kita bicarakan itu antara lain yang pertama teman-teman mention before. Mention before artinya itu sudah
diucapkan sebelumnya. Jadi ada pengulangan di sini teman-teman. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat contoh yang ada di bawah ini. Example-nya, there is a man in the coffee. The man is very tall. Nah, jadi perhatikan yang saya garis bawahi teman-teman. Di sini ada kata man. Untuk man yang pertama kita pakai a man, gitu ya. Kemudian sampai titik berarti kalimatnya sudah selesai. Dilanjutkan kembali, the man is very tall. Nah, jadi artinya adalah ada seorang laki-laki di kafe. Laki-laki itu is very tall, sangat tinggi. Nah, jadi itu artinya ya. Jadi apabila ada pengulangan, maka kita gunakan kata the di pengulangannya tersebut. Jadi sebenarnya definite and indefinite, yang pertama itu kalau dia pengucapan pertama maka itu indefinite karena masih belum jelas kan, ada seorang laki-laki di kafe, gitu kan. Kemudian tapi diulang diperjelas lagi, berarti laki-lakinya itu antara yang mengucapkan dan yang mendengar itu sama-sama tahu. Intinya kalau definite itu kita tahu bendanya itu, intinya itu ya, jelas bendanya dan kedua-duanya tahu, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, gitu ya. Jadi yang pertama intinya adalah definite article the, pengulangan. Yang kedua atau pengulangan berulang-ulang, gitu ya, atau mention before, katanya tersebut sudah diucapkan, diulangi kembali, gitu ya. Jadi kata berikutnya itu gunakan kata the, tidak boleh pakai a lagi karena sudah pengulangan. Jangan sampai teman-teman katakan there is a man in the cafe, a man is, nah salah. Jadi pengulangan yang kedua itu kita pakai kata the karena fungsinya itu yang pertama, karena katanya tersebut sudah diulangi sebelumnya, mention before, sudah diucapkan sebelumnya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian penggunaan the berikutnya yang kedua adalah specified by an adjective and we know which things we mean. Nah, seperti yang saya katakan yang pertama tadi, specified by an adjective. Nah, jadi ini dispesifikasikan atau dikhususkan dengan diikuti oleh kata sifat, gitu ya. And we know which things we means, dan kita. Nah, di sini kata we, kita, kata kita berarti itu artinya yang berbicara dan yang mendengar maksudnya ya. And we know which things we mean, dan kita tahu yang mana benda yang kita maksud. Nah, jadi itu maksudnya teman-teman ya. Jadi yang nomor 1 sama nomor 2 ini saling berkaitan. Jadi artinya adalah, tapi penambahannya di nomor 2 itu biasanya kata the juga diikuti oleh kata sifat. Untuk lebih jelasnya lihat contoh yang ada di bawah ini teman-teman. Which bag do you want? Yang manakah tas yang kamu inginkan? I want the blue bag. Saya ingin tas yang warna biru. Nah, jadi yang artinya mereka ini keadaannya, kalau kita lihat contohnya mereka sedang shopping, gitu ya. Jadi mereka sudah melihat-lihat, kemudian temannya bertanya dan dia inginkan yang warna biru. Jadi warna biru itu mereka kedua-duanya, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan ini tahu maksudnya yang mana, apa yang mereka bicarakan itu mereka tahu. Jadi makanya disebut dengan definite, tertentu atau khusus atau jelas. Jadi intinya di situ, yang berbicara maupun yang mendengarkan sama-sama tahu apa yang mereka bicarakan, itu maksudnya ya. Nah, tapi di sini ada kata blue bag, the blue bag. Jadi kata the diikuti juga dengan kata sifat, bukan mesti, tapi ya kayak di sini kan ada kata sifat the man, tapi ini biasanya juga diikuti dengan kata sifat. Tapi intinya adalah we know which things we mean, kita tahu mana benda yang kita maksud. Itu maksudnya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti saya akan kasih tahu perbedaan antara indefinite dan definite. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman, specified by common knowledge, or we expect the listener to know which one we mean. Saya ulang, specified by common knowledge, or we expect the listener to know which one we mean. Apa maksudnya teman-teman?
Maksudnya adalah dikhususkan by common knowledge, adalah sesuatu hal yang umum yang semua orang tahu. Itu maksudnya common knowledge ya. Or we expect, atau kita ingin expect, artinya diperhatikan, the listener yang mendengarkan, atau kita ingin pendengar memperhatikan, to know which one we mean, agar mereka tahu apa yang kita maksud. Jadi nomor 3 ini teman-teman adalah pernyataan umum yang semua orang tahu, maka kita harus gunakan kata the. Kemudian kita ingin mengharapkan pendengar itu memperhatikan kita, mereka paham apa yang kita maksud. Jadi kita gunakan kata the. Untuk lebih jelasnya teman-teman, saya buatkan contoh 2 di sini. Yang pertama adalah it's the sun. Oke, perhatikan kata sun. Sun itu adalah matahari. Matahari jumlahnya semua orang tahu cuma 1 kan, matahari teman-teman. Karena dia terbatas cuma 1 dan semua orang tahu, tidak ada yang meragukannya, maka tidak boleh teman-teman gunakan kata di sini, harus the. Salah teman-teman kalau kita bilang it's a sun. Kenapa? Karena ini common knowledge, semua orang tahu, pernyataan yang umum gitu ya. Berarti harus it's the sun, itu matahari, kita menunjuk matahari. Begitu teman-teman ya. Kemudian contoh berikutnya adalah it's dark, can you turn the light on? Artinya adalah ini gelap, bisakah kamu menyalakan lampu itu? Nah, perhatikan di sini. Di sini saya garis bawahi adalah kata the light. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat contohnya, dia ingin diperhatikan oleh pendengar karena dia sedang menyuruh. Jadi kita harus gunakan kata the teman-teman, bukan artikel indefinite berupa atau an gitu ya. Tetapi kita gunakan the karena kita butuh perhatian dari pendengar. Kemudian teman-teman, kata turn itu saya kasih dalam kurung berikut dengan kata on. Sebelumnya itu kalau kita lihat di kosakata, turn itu digabung dengan turn on yang artinya menyalakan. Kemudian kalau mematikan bahasa Inggrisnya adalah turn off. Jadi sebenarnya turn itu artinya sebenarnya adalah giliran. Tapi ada kata-kata yang jika dipasangkan dengan kata yang lain dia akan berubah makna. Nanti kita akan pelajari di pembahasan kosakata gitu ya. Kayak look itu artinya melihat, tapi kalau pasangannya look at, kemudian look for, look after, itu berbeda-beda maknanya teman-teman. Nanti pembahasannya di pembahasan yang lain itu teman-teman. Tapi kalau ada kata yang seperti ini yang satu makna, sebenarnya ini belum saatnya, tapi saya beritahu saja ya. Turn on kalau kita buat jadi kalimat, maka dia harus diselangi dengan kata yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Kayak yang contoh yang ada di sini, turn the light on, itu artinya nyalakan. Jadi diselangi dengan kata benda yang kita ingin ucapkan. Begitu teman-teman. Tetapi mungkin teman-teman masih bingung karena belum saatnya membahas itu. Tapi di sini karena kita sedang membahas the, maka kita fokus di kata the. Jadi kalau the itu letaknya pada 3 tempat. Ingat teman-teman, yang pertama pengulangan, ada kata sebelumnya yang menggunakan indefinite diulang menggunakan kata definite gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dia itu biasanya diikuti dengan kata sifat, dan intinya adalah yang berbicara dan yang mendengarkan tahu apa yang sedang mereka bicarakan, benda yang sedang mereka bicarakan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir teman-teman adalah common knowledge, pengetahuan umum yang semua orang tahu, maka kita harus gunakan kata the bukan atau an teman-teman, ingat ya. Kemudian satu lagi, jika kita ingin butuh perhatian, maka kita gunakan the untuk penghususan apa benda yang kita ingin diperhatikan tersebut. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan teman-teman kapan teman-teman gunakan indefinite dan kapan teman-teman gunakan definite article. Jadi intinya adalah sebenarnya kedua-duanya ini, kata sandang article baik definite maupun indefinite, itu penghususan yang jumlah bendanya itu 1 teman-teman ya. Tetapi perbedaannya adalah kalau teman-teman itu sekedar berbicara,
tidak ingin menghususkan benda yang teman-teman ucapkan, atau teman-teman tidak kurang tahu atau sedikit informasi mengenai benda yang teman-teman ucapkan, atau teman-teman cuma memberitahu seseorang tidak berniat apa-apa, tidak ingin diperhatikan ataupun yang lainnya, maka teman-teman gunakan dan en. Ingat, tapi intinya kita sudah bahas tadi kapan teman-teman gunakan dan kapan teman-teman gunakan en. Tapi ingat, intinya adalah di benda yang bisa dihitung itu ya teman-teman. Kemudian sedangkan kalau teman-teman tahu banget gitu ya apa yang teman-teman bicarakan, berikutnya yang mendengarkan juga paham apa yang teman-teman ucapkan, dan teman-teman ada niat penghususan yang sangat khusus, yang sangat jelas ingin diperhatikan, maka gunakanlah yang definite, karena kembali lagi ke arti dari indefinite dan definite. Kalau indefinite itu tidak jelas, tidak tertentu, artinya tidak ada niat di sana, maka gunakan atau en yang berupa indefinite article. Sedangkan kalau teman-teman punya penghususan atau ingin jelas banget gitu ya, maka gunakan yang definite, yaitu yang khusus atau yang jelas. Begitu ya penjelasan saya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Mohon maaf selalu durasinya panjang karena saya ingin teman-teman jelas. Jadi kalau ada pun sesuatu yang kurang jelas, silahkan komen di bawah ini. Dan satu lagi teman-teman, tolong dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Sampai ketemu ya teman-teman di video berikutnya. Masih 2 lagi pembahasan mengenai kelas kata, baru kita ke tenses. Semoga kursus bahasa Inggris online kita bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. So thank you so much for your attention and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.